Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Nah, untuk kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Nah, seperti apa sih ceritanya? Mari kita mulai. Kami benar-benar sibuk hari ini karena keluargaku baru saja pindah ke rumah baru yang ayah beli dari temannya. Rumah 2 lantai yang lumayan besar dengan arsitektur kuno. Sekarang kalian boleh pilih kamar mana yang kalian suka, kata ibu kepada kami berdua. Adikku Bagas langsung berlari ke atas mendahuluiku karena dia tidak mau aku mendapatkan kamar terlebih dahulu. Tiara, sana pilih kamarmu, kata ibu lembut kepada aku. Aku hanya mengangguk tanpa mengiyakan. Sebenarnya aku malas pindah rumah, repot, tetangga baru, dan sekolah baru. Tapi tidak mungkin juga selamanya kami tinggal di rumah dinas ayah. Bagas adikku sudah mendapatkan kamarnya. Dia terlihat bahagia sekali. Kak, ini kamarku ya, jangan kakak ambil. Ye, siapa juga yang mau ambil kamar kamu? Masih banyak kok kamar kosong yang lain yang gak serem kayak kamar kamu, kataku menakuti. Dasar iri. Aku hanya tertawa mendengar ucapannya sembari berlalu. Satu persatu kamar aku periksa, mencari mana yang pas dengan seleraku. Di rumah baru kami ini ada 5 kamar tidur, 1 di bawah untuk ayah dan ibu, dan 4 di atas. Ketika aku membuka pintu kamar yang 1 ini, aku seperti merasa cocok. Kamarnya besar dan di depan jendela kamar ada pohon yang rimbun. Sepertinya sejuk sekali. Ini aja gumamku lirih. Aku segera membersihkan kamar itu dan kutata rapi. Sudah Tiara? Tanya ibu mengejutkanku. Ia tiba-tiba saja sudah berdiri di belakangku. Ibu ngagetin aja deh, kataku sembari mengusap dada. Kamu serius sekali, sampai-sampai gak tahu kalau ibu datang. Sudah rapi kan bu? Tanyaku sambil merentangkan kedua tangan. Sip, jawab ibu sambil mengacungkan ibu jarinya. Kami pun segera merapikan tempat-tempat yang lain. Setelah malam tiba, akhirnya pekerjaan kami selesai juga. Ayah belum pulang dari kantor, padahal sudah jam 9 malam. Kita makan dulu yuk bu, sudah lapar, rangek Bagas pada ibu. Tiara, coba telepon ayahmu dulu, sudah sampai mana? Tanpa menjawab, segera aku menghubungi ayah. Gak aktif bu, kataku sambil kembali mencoba. Mungkin masih di kantor dan tidak bisa diganggu, ujar ibu. Ibu pun segera mengajak kami untuk makan terlebih dahulu tanpa menunggu ayah. Setelah selesai, aku dan ibu membereskan meja makan dan mencuci piring. Sedangkan Bagas adikku langsung naik ke kamarnya. Mungkin dia lelah. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam, tapi ayah belum juga pulang. Terlihat ibu mulai khawatir. Sebenarnya aku pun sama seperti ibu. Namun aku tidak menampakkannya karena takut ibu akan semakin cemas. Terdengar suara mobil yang berhenti di depan rumah. Itu ayah bu, kataku sambil beranjak ke depan untuk membuka pintu. Ibu berjalan di belakangku. Kok baru pulang ya? Tanya ibu setelah menyalami ayah. Iya bu, banyak kerjaan di kantor, jawab ayah sambil melangkah masuk. Kok HP ayah gak aktif? Masa? Ya ampun, HP ayah mati, ayah gak sadar. Ya sudah, ayah mandi dulu biar ibu siapin makanan. Siap Nyonya Herdi, kata ayah menggoda. Ibu hanya tertawa mendengar ucapan suaminya. Memang begitulah kedua orang tuaku, selalu penuh dengan canda tawa dan terkesan romantis. Aku bahagia menjadi anak mereka. Sudah pukul 1 dini hari, tapi aku belum bisa tertidur. Mungkin karena aku belum terbiasa di rumah ini, pikirku dalam hati.
Aku beranjak bangun dari tempat tidur dan menyibak tirai jendela. Pemandangannya lumayan bagus pada malam hari karena banyaknya lampu pada setiap taman. Seketika mataku tertuju pada seseorang yang duduk di teras rumah seberang sana. Ngapain jam segini tuh orang masih duduk di luar, sendirian lagi? Akhirnya rasa kantukku mulai menyerangku, dan aku pun pergi untuk tidur tanpa menutup kembali tirai yang sempat aku buka. Sinar mentari yang menerobos masuk dari jendela membuatku terbangun. Aku melihat jam di mejaku sudah menunjukkan pukul 7 tepat. Aku bergegas bangun dan turun ke bawah. "Enak tidurnya?" tanya ibu begitu aku sampai di dapur. "Kok ibu nggak bangunin aku sih?" "Ibu tahu kamu capek, jadi ibu biarin saja kamu bangun agak siang." Rupanya Bagas sedang asik bermain di ruang TV sambil berbicara sendiri. "Hai orang gila," candaku. Terlihat dia hanya menjulurkan lidahnya dan kembali bermain. "Sudah bangun Tuan Putri," sapa ayah seraya mengusap kepalaku. "Sudah Tuan Besar," jawabku sambil membungkukkan badan. Ayah dan ibu tertawa geli. Demikian juga dengan Bagas yang ternyata memperhatikan kami. Ibu sibuk menyiapkan sarapan, sementara aku pergi mandi. Ini hari Minggu, jadi ayah tidak pergi bekerja. Kami makan bersama tanpa berbincang. Begitulah kebiasaan kami saat makan. Setelah selesai sarapan, aku dan Bagas berjalan-jalan di komplek perumahan kami, sambil sesekali menyapa setiap orang yang kami temui. Suasananya enak di sini, cukup sejuk karena banyak pohon-pohon yang ditanam pada sisi jalan. Tanpa sengaja, aku melihat ke arah rumah yang ada di seberang rumah kami. Itu sepertinya cowok yang semalam, gumamku lirih. "Apakah?" tanya Bagas yang ternyata mendengar gumamanku. "Enggak kok, kakak ngomong sendiri." "Kakak gila dong, ngomong sendiri," ledek Bagas sambil berlari masuk ke halaman rumah kami. "Awas kamu ya," kataku sambil bersiap untuk mengejar. Tiba-tiba, "Halo mbak, orang baru ya?" Seseorang menyapa aku. Aku terpaksa mengurungkan niat untuk mengejar Bagas dan segera menoleh ke arah suara yang ada di belakangku. Iya," jawabku gugup. "Kenalkan, aku Doni, rumahku persis di depan rumah mbak," katanya sembari mengulurkan tangan. Aku Tiara," jawabku sambil menjabat tangannya. Kami hanya mengobrol sebentar karena matahari mulai terik. Setelah berpamitan pada laki-laki yang bernama Doni itu, aku segera beranjak masuk. Ketika hendak melangkah masuk ke dalam rumah, aku kembali menoleh, dan aku lihat dia masih berdiri di tempat semula seraya memandangku. Dia tersenyum dan aku melambaikan tangan padanya. Keesokan harinya aku diantar oleh ayah untuk mendaftar ke sekolah yang baru, sedangkan Bagas diantar ibu. Pada hari pertama masuk sekolah cukup menyenangkan karena semuanya terkesan ramah dan baik, terlebih lagi teman laki-laki. Sepulang sekolah ternyata ibu dan Bagas sudah menungguku. "Sudah dari tadi, Bu?" tanyaku sambil membuka pintu mobil. "Enggak, barusan aja," jawab ibu sambil tersenyum, sementara Bagas hanya cemberut menatapku. Biasa, aku memang musuh terbesarnya. "Ada apa anak kecil?" tanyaku setelah di dalam mobil. "Siapa yang anak kecil? Aku kan udah gede, udah kelas 2, jawabnya dengan sombong. Aku dan ibu sontak tertawa mendengar jawabannya, sedangkan Bagas sepertinya makin marah. Malam ini terasa sepi karena ayah, ibu, dan Bagas pergi ke rumah adik ayah yang ada di luar kota karena istrinya melahirkan. Aku tidak ikut serta karena takut tertinggal pelajaran. Jarum jam baru menunjukkan pukul 7:30 malam. Acara TV juga tidak ada yang menarik. Tidur aja deh, gumamku sambil beranjak dari depan TV. Tiba-tiba terdengar suara benda jatuh dari dapur. Aku begitu terkejut, ingin melihat, tapi takut. Tidak dilihat, aku sungguh penasaran. "Ah, ini rumahku, kenapa harus takut?"
Perlahan-lahan kulangkahkan kaki menuju ke dapur. Setelah mendekati pintu dapur, langkahku terhenti. Jantungku makin berdegup dengan kencang. Tiba-tiba terdengar suara pintu diketuk. "Permisi, assalamualaikum." Astagfirullah, gumamku sembari memegang dada yang terasa begitu cepat berdetak karena takut dan juga terkejut. Segera aku berbalik dan bergegas menuju ke ruang depan. "Siapa?" tanyaku sebelum membuka pintu. "Ini aku, Doni." Segera aku membukakan pintu. "Malam," sapanya kemudian. "Malam," jawabku sedikit gugup karena sungguh aku tidak menyangka kalau laki-laki yang baru aku kenal tadi pagi akan datang berkunjung. "Aku ganggu nggak?" tanyanya kemudian. Enggak kok," jawabku sambil tersenyum. Justru aku sangat senang karena ada yang menemani. "Ayo duduk," kataku mempersilahkan. "Terima kasih," jawab Doni sembari duduk. "Kok sepi?" tanyanya lagi. "Iya, lagi pada keluar kota." "Oh," Doni terlihat manggut-manggut. Tiba-tiba terdengar suara itu lagi dari dapur. Suara benda jatuh. Kami berdua sama-sama terkejut dan sejenak saling bertatapan. "Suara apa itu, Tiara?" tanya Doni penasaran. "Enggak tahu, Don. Tadi juga ada suara seperti itu. Waktu mau aku cek, kamu datang, jadi belum sempat aku lihat." "Ayo kita lihat," ajak Doni sambil berdiri. "Tapi aku takut, Don." "Gak apa-apa, kan ada aku." Aku mengangguk tanda setuju. Padahal sebenarnya aku begitu takut. Aku berjalan mengekor di belakang Doni. Kami berjalan perlahan dan sedikit mengendap-endap. Tanpa sadar, aku mencengkram lengannya karena tegang dan juga takut. Doni menoleh ke arah lengannya yang aku cengkram, kemudian beralih menatapku. Sorry, kataku seraya melepaskan lengannya. Doni hanya tersenyum. Tiba-tiba, "Don, itu," kataku seraya memeluk laki-laki itu dari belakang. "Apa? Ada apa, Tiara?" tanya Doni penasaran. "Itu," jawabku sambil menunjuk ke arah dapur. "Mana? Gak ada apa-apa, Tiara," ujar Doni sembari melihat ke arah yang aku tunjukkan. Aku memberanikan diri untuk mengintip dari belakang punggung laki-laki itu. Memang tidak ada apa-apa di sana. Apa aku tadi salah lihat? Perempuan berbaju merah itu. Perlahan aku mengurai pelukan dan berjalan memasuki dapur diikuti oleh Doni. "Tuh kan, cuma barang jatuh," kata Doni sembari mengambil baskom berbahan stainless yang tergeletak di lantai. Tapi sudah nggak ada apa-apa, jangan takut ya." Doni berusaha menenangkan aku. Setelah itu kami pun kembali ke teras. Tapi jujur, aku benar-benar sangat ketakutan. "Kamu gak apa-apa kan?" tanya Doni karena ia melihatku hanya terdiam sambil menunduk. "Tapi bener, Don, aku gak salah lihat. Perempuan berbaju merah itu berdiri di dekat kulkas," terangku meyakinkan Doni. "Perempuan berbaju merah?" Doni mengulangi perkataanku. Iya. "Itu cuma halusinasi kamu aja, Tiara. Mungkin kamu kecapean," kata Doni berusaha menenangkan. Tapi Don." "Sudah." Aku kembali tertunduk sembari berpikir bagaimana aku dapat melewati malam ini seorang diri. "Sudah jam 10, Tiara, aku pulang dulu ya. Gak enak sama tetangga." "Kamu tenang saja, gak akan ada apa-apa. Aku akan liatin kamu dari teras rumahku." Tapi Don." "Ini nomor WA aku," kata Doni sembari menunjukkan pada aku. Segera aku menyimpannya. "Aku miss call ya," kataku sembari melakukan panggilan. "Yups, sudah masuk. Aku save nomor kamu ya." "Sekarang kamu masuk, kunci pintu terus masuk ke kamar," perintah Doni. Aku mengangguk. "Aku masuk ya." "Oke, kunci pintunya ya." Aku hanya mengangguk dan segera masuk. Segera aku mengunci pintu. Ponselku berdering, ternyata Doni yang menelpon.
Sudah di mana? Tanyanya. Ini baru mau masuk kamar. Jawabku sembari membuka pintu kamar dan bergegas masuk. Jangan lupa kunci pintu kamarnya ya. Ini aku lagi liatin jendela kamar kamu. Segera aku menyipak tirai jendela dan benar saja, laki-laki itu sedang melihat ke arahku yang melambaikan tangan. Aku membalas lambaian tangannya, tutup tirainya dan naik ke tempat tidur. Katanya lagi, iya. Jawabku singkat. Aku segera menutup tirai dan naik ke tempat tidur. Kamu gak usah takut, aku liatin jendela kamar kamu dari teras rumahku. Makasih ya Don, kamu udah mau jagain aku. Kataku merasa tidak enak. Gak apa-apa, sekarang kamu tidur, besok kamu sekolah kan? Teleponnya gak usah dimatiin, biar gini aja. Tambahnya lagi, iya makasih, tapi kalau lopet gimana? Sambil dicas saja, sekali-kali kan, gak apa-apa. Oke deh, jawabku sembari mengambil charger yang tergeletak di atas nakas. Kalau kamu ngorok, aku jadi tahu dong, kata Doni sambil tertawa. Aku ikut tertawa mendengar ucapannya. Aku terbangun dan ternyata masih jam 4 pagi. Aku melihat telepon masih tersambung. Don, iseng-iseng aku memanggilnya. Tiara, ada apa? Kok sudah bangun? Doni terdengar panik. Nggak ada apa-apa kok, cuma ngetes saja, kirain kamu tidur, kataku sambil menahan tawa. Kalau kamu nggak percaya, lihat aja dari jendela. Aku segera turun dari tempat tidur dan berjalan ke arah jendela. Kulihat Doni melambaikan tangannya begitu melihatku menyipak tirai jendela. Aku jadi kasihan padanya, gara-gara aku calon dokter itu harus menjadi satpam. Don, kamu tidur aja, sudah pagi kok. Janji adalah janji, katanya sambil tertawa. Iya, aku tahu, tapi kamu juga butuh istirahat, besok kamu kuliah kan? Masa gara-gara aku kamu harus bolos kuliah? Gak apa-apa sekali-kali, asal jangan setiap hari, jawabnya sambil tertawa. Aku keluar aja ya, aku juga udah gak ngantuk nih. Emang gak apa-apa? Ya gak apa-apa. Segera aku beranjak keluar. Ketika aku membuka pintu depan, ternyata Doni sudah berdiri menunggu di luar pintu pagar. Selamat pagi. Aku hanya tersenyum sembari berjalan menghampiri. Segera aku membuka pintu pagar. Kita duduk di situ aja yuk, ajak Doni sambil menunjuk ke kursi yang ada di bawah pohon pinggir jalan. Kami banyak bercerita di sana dan akhirnya kami makin banyak tahu satu sama lain. Sudah jam 6, mandi Ki, nanti aku antar ke sekolah. Doni menawarkan. Oke, aku masuk dulu ya, jawabku sambil berdiri. Aku segera mandi dan bersiap-siap. Saat aku menyisir rambut, tiba-tiba sisirku terjatuh ke bawah meja rias. Ketika aku hendak mengambilnya, seperti ada yang memegang tanganku. Aku tersentak kaget dan segera berlari keluar. Tanpa sengaja kakiku terantuk pada kursi yang ada di ruang tamu, dan aku pun terjatuh. Dengan tertatih aku mencoba bangun dan berjalan ke arah pintu untuk keluar. Tetapi pintu ini tidak dapat dibuka. Di situ aku mulai panik, apalagi setelah aku menoleh ke belakang. Wanita berbaju merah itu sudah ada di belakangku, memandang dengan sorot mata yang tajam, seperti menyimpan amarah. Makin lama ia semakin mendekat. Aku menjerit-jerit ketakutan, sembari tetap berusaha untuk membuka pintu. Sosok berbaju merah itu terus berjalan mendekatiku dan mengulurkan kedua tangannya, seperti hendak mencekiku. Doni! Teriakku. Entah mengapa, nama itu yang aku teriakan bukan ayah ataupun ibu. Aku mencoba melangkahkan kaki, walaupun dengan bersusah payah. Terpaksa aku menyeret-nyeret sebelah kakiku yang sakit karena terantuk tadi, untuk bisa segera pergi dari situ. Namun sosok berbaju merah itu kian mendekat dengan kedua tangan yang terulur mengarah ke leherku. Tiba-tiba terdengar suara klakson motor membuat sosok itu seketika menghilang. Aku kembali mencoba untuk membuka pintu yang sedari tadi tidak dapat aku buka. Tapi anehnya,
sekarang dengan mudah bisa terbuka. Doni terlihat menunggu di jalan depan pagar rumahku. Melihat aku berjalan keluar dengan terpincang-pincang, ia segera berlari menghampiri. Tiara, ada apa? Apa yang terjadi? Tanyanya panik. Sosok berbaju merah itu datang lagi, Don, kataku sambil menangis. Doni memapahku untuk duduk di kursi. Sudah, jangan nangis, katanya sambil mengusap air mataku. Tapi sosok itu... Shh. Doni menempelkan jari telunjuknya di bibirku. Itu cuma halusinasi kamu saja. Jadi kamu gak percaya sama aku, Don? Kamu pikir aku gila? Kataku dengan nada emosi. Bukan begitu, Tiara. Kalau kamu gak percaya sama aku, gak apa-apa, kataku memotong ucapannya. Tiara, bukan begitu. Sudahlah, Don, aku malas ngomong sama kamu. Doni menggeleng-gelengkan kepalanya, melihat keras kepalaku. Mana yang sakit? Tanyanya padaku untuk mengalihkan pembicaraan. Gak usah, makasih, jawabku sambil menepis tangannya yang hendak memegang kakiku. Tiara, kalau tidak segera diobati nanti tambah parah, katanya dengan nada lembut. Biarin aja, gak bisa jalan juga gak apa-apa kok, jawabku ketus. Jadi apa gunanya calon dokter ini kalau tidak bisa mengobati temannya yang sakit, katanya sambil melirik padaku. Bodoh amat, jawabku singkat. Sini, sebelah mana yang sakit? Aku akhirnya luluh juga. Segera aku tunjukkan bagian mana yang sakit tanpa mengeluarkan sepatah kata. Dengan telaten dan sabar, laki-laki itu segera memijit kakiku yang sakit. Gimana, udah enakan? Tanyanya sambil terus mengurut. Aku hanya diam sambil terus meringis menahan sakit. Ya sudah, aku antar ke rumah sakit aja ya, biar segera ditangani sama dokter. Gak usah deh, aku mau sekolah aja, ada ulangan hari ini. Sekolah? Kaki kamu kayak gini loh, lihat nih, biru, kata Doni cemas. Kayaknya udah gak apa-apa kok, Don, jawabku meyakinkan. Coba kamu jalan. Ia membantuku untuk berdiri, kemudian perlahan dilepaskannya. Ketika aku mencoba untuk melangkah, hampir saja aku terjatuh seandainya Doni tidak segera memegangku. Tetap mau sekolah? Tanya Doni seolah menyindirku. Aku hanya terdiam sembari meringis menahan sakit. Ayo aku antar ke dokter, katanya tanpa panjang lebar. Tanpa menunggu persetujuan dariku, ia langsung membopong dan mendudukkanku ke motornya. Aku hanya pasrah karena memang susah untuk berjalan. Begitu sampai di rumah sakit, Doni kembali membopongku sampai seorang perawat datang membawakan kursi roda. Bagaimana keadaan kaki teman saya, dokter? Tanya Doni begitu pria dengan jas putih itu selesai memeriksa keadaan kakiku. Tidak apa-apa, cuma memar, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Cukup dikompres menggunakan hangat saja, nanti juga membaik, jawab dokter itu memberi penjelasan. Ini resep obat penghilang rasa sakitnya, tambahnya sembari menyodorkan secari kertas. Terima kasih banyak, Dok. Sama-sama. Setelah menebus obat di apotik, kami segera pulang. Setibanya di rumah, ternyata ayah, ibu, dan Bagas sudah pulang. Mereka sangat terkejut dengan keadaanku. Tiara, ada apa? Tanya ayah dan ibu hampir bersamaan. Nggak apa-apa ya, Bu. Tadi tidak sengaja aku terjatuh. Oh ya, ini perkenalkan tetangga depan rumah kita. Dia yang menolongku. Perkenalkan Om, Tante, saya Doni, kata Doni seraya mengulurkan tangannya. Oh ya, saya Herdi, ayahnya Tiara. Dan ini ibunya Tiara, Mutia. Ayahku memperkenalkan. Terima kasih Nak Doni sudah mau menolong Tiara. Sama-sama Tante. Malam pun tiba, kami makan malam bersama dan seperti biasa, tanpa berbincang. Terbesit di benakku untuk menceritakan semua yang aku alami kepada mereka. Setelah selesai makan dan merapikan semuanya, kami duduk terlebih dahulu di ruang TV, sekedar untuk berbincang sambil menonton. Ada apa Tiara? Kamu kok kelihatannya berbeda, tidak seperti biasanya?
Tanya ibu sembari memperhatikanku. Iya, biasanya paling cerewet, tambah ayah sambil tertawa. Inilah saatnya untuk aku menceritakan semuanya, pikirku. Ya Bu, rumah ini sepertinya ada yang tidak beres deh. Gak beres bagaimana? Tanya ayah yang kurang mengerti. Sementara ibu hanya mengernyitkan keningnya, tanda sama tidak mengerti seperti ayah. Sudah beberapa kali aku melihat penampakan di rumah ini ya, dan kakiku yang sakit ini pun gara-gara makhluk itu. Tiara, kamu masih percaya dengan hal-hal seperti itu? Tapi aku nggak bohong ya. Kalau ini terjadi hanya satu kali, mungkin saja aku yang salah lihat. Tapi ini sudah beberapa kali ya. Sayang, kamu kecapean barangkali, imbuh ibu. Kalian harus percaya sama aku. Tapi memang susah berbicara dengan orang yang memang belum pernah mengalaminya. Saat aku tidur, pikiranku mulai gelisah. Begitu takut rasanya, aku tidur sendiri. Bagas, kakak pupuk sama kamu ya. Ih kakak, ngapain sih? Udah punya kamar sendiri juga. Aku sempit tahu. Jawabnya kurang setuju. Sekali aja. Ya udah, tapi kali ini aja ya. Iya, makasih ya adikku yang ganteng. Jawabku senang. Malam semakin larut, namun mataku belum juga mau terpejam. Kulihat Bagas begitu nyenyak tertidur. Aku mencoba untuk memejamkan mata, tapi tetap tidak bisa. Tiba-tiba pintu kamar terbuka. Tadinya aku berpikir itu ibu, tapi ternyata yang muncul adalah sosok berbaju merah itu. Bagas, Gas, Bagas, bangun! Kataku sambil menggoyang-goyangkan tubuhnya. Apa sih kak? Malas ah. Jawabnya sembari makin erat memeluk guling tanpa menghiraukanku. Sosok berbaju merah itu mulai berjalan mendekati kami. Dengan kepala yang sedikit ia miringkan. Kugoyang-goyangkan terus tubuh Bagas sampai akhirnya dia terbangun. Kak, apa itu? Ujar adikku sembari beringsut ke belakang. Kami saling berpelukan dan begitu ketakutan. Sosok itu makin dekat dan dekat. Pergi dari sini, ini rumahku. Sosok itu berkata sembari menyeringai. Aku dan Bagas berteriak memanggil ayah dan ibu, tapi seolah mereka tidak mendengarnya. Sosok itu mencengkram tanganku dengan kukunya yang hitam dan panjang, menarikku hingga aku terjatuh dari tempat tidur. Siapa sebenarnya kamu? Apa salah kami? Tanyaku memberanikan diri. Aku penghuni rumah ini, dan aku tidak suka ada orang lain yang tinggal di sini. Jawabnya sambil hendak mencekik leherku. Tiba-tiba saja Bagas turun dari tempat tidur dan memukul sosok itu dengan bantal. Mungkin karena ia melihat aku terancam. Sontak sosok itu berbalik ke arah Bagas dengan tatapan penuh amarah. Bagas, hati-hati! Bagas mundur ketakutan hingga akhirnya tersudut. Sosok itu kemudian menarik tangan Bagas dan menutupnya dengan baju merahnya yang panjang menjuntai, dan kemudian menghilang. Bagas! Bagas! Teriakku histeris. Tidak lama kemudian ayah dan ibu datang. Ada apa Tiara? Mana Bagas? Bagas! Kataku berhenti sembari menangis. Di mana Bagas? Bagas dibawa oleh penunggu rumah ini ya. Jawabku sambil terus menangis sesekukan. Lalu aku menceritakan semua. Kami begitu bingung harus memulai pencarian dari mana, karena Bagas dan sosok itu menghilang begitu saja. Ayah, bagaimana kalau kita nanti minta tolong Doni? Siapa saja yang penting bisa membantu kita. Jawab ayah pasrah. Segera aku hubungi Doni. Tidak diangkat. Aku kembali mencobanya, tapi tetap tidak diangkat. Maklum saja, ini sudah lewat tengah malam. Pasti dia sudah tidur. Bagaimana Tiara? Tanya ibu sambil terus menangis. Tidak diangkat Bu, mungkin dia tidak dengar. Coba ditelepon lagi, kata ibu mendesakku.
Tanpa mengiyakan, segera ku telepon lagi Doni dan kali ini langsung diangkatnya. "Don, tolong kami, Don," kataku segera. "Tiara, ada apa? Tolong apa?" tanya Doni dengan nada khawatir. "Kamu kesini sekarang ya? Tolong kami, nanti aku ceritakan." "Iya, aku ke situ sekarang. Kamu jangan panik ya." Kami menunggu Doni di teras rumah. Tidak lama kemudian yang kami tunggu datang dengan berlari-lari. "Don, Doni, tolong kami," kataku begitu Doni sudah dekat. "Tolong apa? Ada apa sebenarnya?" tanyanya bingung. "Bagas, adik Tiara, nak Doni, dibawa oleh penunggu rumah ini," jawab ibu sambil menangis. "Kira-kira kami harus bagaimana, nak Doni?" tanya ayah menambahkan. "Iya, Don, kamu kan sudah lama tinggal di sini. Mungkin saja kamu tahu sedikit banyaknya cerita tentang rumah ini sebelum kami pindah ke sini." "Aku tidak begitu tahu, tapi coba kita tanyakan pada satpam komplek, karena dia sudah puluhan tahun kerja di komplek kita ini. Tapi sebaiknya kita jangan pergi semua, siapa tahu Bagas pulang." Akhirnya Doni dan ayah yang pergi menemui orang yang dimaksud oleh Doni. Sementara aku dan ibu menunggu di rumah. Agak lama kami menunggu. Doni dan ayah akhirnya pulang. "Bagaimana ya?" tanya ibu tidak sabar. Kemudian ayah bercerita. Menurut satpam itu, rumah ini dulunya adalah kepunyaan seseorang janda, warisan dari orang tuanya. Tapi kakak dari si janda itu ternyata menginginkannya juga. Tentu saja si janda tidak memberikannya, karena rumah ini memang diwariskan kepadanya. Dan surat rumah ini pun juga sudah atas namanya. Dan dari situlah si janda itu tiba-tiba menghilang dan tidak ada kabar beritanya sampai sekarang. Jadi apa mungkin hantu di rumah ini si janda itu ya? Bisa jadi. Belum tentu, karena kita tidak tahu dia ini masih hidup atau sudah meninggal. Betul kata Om, kita harus menyelidiki terlebih dahulu, kata Doni mendukung ucapan ayah. Tapi kita harus cepat, kasihan Bagas, ujar ibu. Malam ini kami tidak tidur, berharap hantu itu muncul mengembalikan Bagas. Doni juga ikut berjaga bersama kami. "Maaf ya Tiara, kemarin aku sempat gak percaya sama kamu," kata Doni sembari duduk di sampingku. Aku hanya menunduk sambil menangis. Aku sangat khawatir dengan keadaan Bagas, adikku. Doni mengusap-usap punggung kepalaku dengan lembut. Kemudian tanpa aku duga, ia menyandarkan kepalaku di pundaknya. "Kamu tenang saja, tidak akan terjadi apa-apa sama Bagas, percaya sama aku," kata Doni mencoba untuk menenangkanku. "Tolong, tolong!" Tiba-tiba terdengar suara Bagas berteriak minta tolong. Aku dan Doni segera berlari untuk mencari dari mana asal suara itu. Begitu juga dengan ayah dan ibu. "Bagas, kamu di mana?" "Nak, di mana kamu, Nak?" teriak ibu sambil menangis. Sepertinya suara Bagas dari belakang rumah. "Ibu!" terdengar suara Bagas memanggil sambil menangis. "Bagas, Bagas, di mana kamu, Dek?" Ayah, ibu, dan Doni juga ikut memanggil sembari melihat sekeliling. "Aku di sini, di atas pohon," jawab Bagas dengan tangisnya. Kami semua serempak melihat ke atas, dan benar saja, ternyata Bagas ada di sana. "Bagas!" teriak kami hampir bersamaan. "Bagaimana ini? Bagaimana cara naiknya?" kata ibu sambil menangis. Aku juga ikut menangis. "Oh iya Nak Doni, di sisi kanan rumah kami ada tangga. Tolong Nak Doni ambilkan." "Baik Om," jawab Doni dan langsung pergi untuk mengambilnya. Tidak lama kemudian, ia sudah kembali dengan membawa tangga dan segera menyandarkannya pada pohon di mana Bagas berada. "Biar saya saja Om," kata Doni mencegah ayah yang hendak naik. "Hati-hati," ucap kami hampir bersamaan. Doni pun segera memanjat pohon itu melalui tangga dan kemudian berpindah ke cabang di mana Bagas berada. "Ayo Bagas, pegang tangan saya, jangan takut," kata Doni seraya mengulurkan tangannya.
Akhirnya, Doni dapat membawa turun Bagas dengan selamat. "Nak!" teriak ibu sambil memeluk Bagas. Aku pun juga ikut memeluk adikku itu. "Terima kasih Nak Doni, sudah membantu." "Sama-sama Om," jawab Doni sambil tersenyum lega. Kami pun segera pergi dari tempat itu dan kembali masuk ke dalam rumah. Ibu segera mengganti baju Bagas yang kotor dan basah karena keringat. "Sebaiknya kalian jangan berpisah dulu, saling menjaga, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi lagi nantinya," kata Doni mengingatkan. "Iya Nak Doni, Om juga berpikir seperti itu." Doni ikut berjaga malam itu bersama kami. Pagi harinya ia baru berpamitan pulang. "Ya, sebaiknya ayah tanyakan sama teman ayah yang jual rumah ini. Ibu rasa dia tahu agar kita bisa keluar dari masalah ini," tanya ibu. "Iya Bu, ayah juga berpikir demikian." Hari ini kami jadi libur semua, walaupun tidak tanggal merah. Kejadian semalam benar-benar membuat kami syok. "Ayah pergi dulu ya," pamit ayah kepada kami. "Hati-hati ya," pesan ibu, sedangkan aku hanya mengangguk. Ya, ayah akan pergi menemui temannya yang menjual rumah ini untuk mencari tahu apa yang sebenarnya pernah terjadi di rumah ini dulu. Hingga maghrib ayah belum pulang. Perasaan takut mulai menyelimuti kami bertiga. Akhirnya ku telepon Doni untuk datang menemani kami, tapi ternyata dia belum pulang kuliah. "Tunggu sebentar ya, sebentar lagi aku pulang, nanti aku langsung ke situ saja." "Jangan lama-lama ya Don, kami takut." "Pasti," jawab Doni meyakinkan. "Cepat ya," kataku lagi seraya menutup telepon sebelum Doni sempat menjawab. Tiba-tiba terdengar ibu berteriak dari dapur. Aku dan Bagas segera berlari ke dapur untuk melihatnya. Karena waktu itu kami berdua duduk di ruang TV. "Ibu!" jeritku dan Bagas bersamaan. Ibu terlihat duduk di sudut dapur sembari menutup wajahnya. "Ada apa Bu?" tanyaku sambil mendekatinya. Itu tadi di situ, Tiara. Ada wanita berbaju merah, memegang pisau, mau melukai ibu," terang ibu ketakutan. "Benar saja, hantu itu lagi," pikirku dalam hati. Segera ku ajak ibu untuk pergi dari dapur. Tiba-tiba listrik padam. Kami semua kebingungan karena tidak tahu arah. Bagas terdengar menangis ketakutan. Terdengar suara tawa yang begitu nyaring. Kami bertiga saling berpelukan dan menangis. Lampu tiba-tiba menyala dan kembali padam, seolah-olah agar kami bisa melihat keberadaannya. Sosok itu terlihat begitu menakutkan, memandang kami dengan sorot mata tajam penuh kebencian. Aku berusaha meraba-raba untuk mencari ponselku yang entah berada di mana, karena aku lempar saat mendengar ibu menjerit tadi. Nasib baik ada sebuah panggilan masuk sehingga aku dapat menemukannya. Ternyata Doni yang menelpon. "Don, tolong kami Don, dia datang lagi," kataku begitu mengangkat teleponnya. "Tunggu ya Tiara, aku sudah di rumah, aku langsung ke situ," jawab Doni membuatku sedikit lega. Tidak lama kemudian Doni akhirnya datang. "Tiara, Tiara," panggilnya dari luar. "Tolong kami Don," teriakku dari dalam. Hantu itu semakin marah dengan kedatangan Doni. Tiba-tiba hantu itu menarik tanganku dan mencekik leherku. Aku berusaha untuk melepaskan diri, tapi apalah dayaku. Terdengar pintu didobrak dan Doni segera masuk sambil menyalakan senter dari ponselnya. "Tiara," panggilnya kemudian. "Don," panggilku lemah. "Lepaskan dia. Kalau kamu memang kuat, lawan aku." Hantu itu kembali mendorongku hingga terjatuh, lalu berjalan mendekati Doni. "Siapa sebenarnya kamu?" "Aku penunggu rumah ini," jawabnya dengan suara yang begitu lantang. "Rumah ini sudah dibeli, jadi silakan pergi dari sini," kata Doni lagi. "Jasadku ada di sini, jadi rohku pun ada di sini. Jadi disinilah rumahku." Tiba-tiba ayah datang bersama dengan seseorang. "Ayah!" teriak kami hampir bersamaan.
Ternyata ayah datang bersama seorang kiai. Kiai itu segera bacakan doa. Tidak begitu lama, hantu itu menjerit-jerit. "Awas kalian, aku akan datang lagi," katanya mengancam, kemudian menghilang. Seketika lampu menyala dan seluruh ruangan kembali terang. Ayah berlari memeluk kami. "Kalian tidak apa-apa?" "Kami takut ya," jawab ibu dan aku, sementara Bagas hanya menangis. "Di rumah ini memang ada sesuatu, harus dicari sumber masalahnya," kata kiai itu. "Iya kiai, sepertinya begitu, karena tadi hantu itu bilang jasadnya ada di sini." Keesokan harinya, kami mencoba untuk mencari petunjuk. Gudang adalah tempat pertama yang menjadi sasaran. Bunyi suara pintu gudang begitu dibuka, sangat mengerikan suaranya. Pengap dan tampak menyeramkan. "Nak Doni, tolong bantu periksa sebelah sana ya," titah ayah. "Ya om," jawab Doni sembari menggendeng tanganku, mengajak untuk ikut bersamanya. Aku terkejut dengan perlakuannya, tapi aku hanya diam menurut. Dia begitu baik dan banyak membantu semenjak kami pindah di rumah ini. "Coba kita cari petunjuk ke kardus yang itu ya," kata Doni sembari menunjuk kardus besar yang tergeletak di dekat rak. "Ayo," jawabku penuh semangat. Segera kami membongkar kardus dengan ukuran yang lumayan besar itu. Seketika aku berteriak sambil melompat dan memeluk Doni. "Ada apa Tiara?" tanya ayah dan ibu bersamaan. Mereka terlihat begitu terkejut dengan teriakanku. "Kecoa!" jawabku ketakutan. Sontak itu membuat semuanya jadi tertawa. "Dasar penakut!" ladak Doni masih sambil tertawa. Aku hanya cemberut sambil segera melepas pelukannya. "Kirain ada apa, bikin kaget aja kamu," ucap ayah. "Ini foto siapa ya? Cantik," kataku sambil menunjuk penemuanku pada Doni. Doni mengamati foto itu dengan seksama. "Sepertinya aku pernah lihat, tapi di mana ya?" Doni terlihat mengingat-ingat. "Oh ya, ini kakak kelasku waktu SMA dulu. Tapi masa iya aku nggak tahu kalau ternyata dia tinggal di sini? Karena setauku pemilik rumah ini cuma punya satu anak laki-laki." "Kamu yakin?" "Iya, aku yakin. Memang aku belum sempat kenal karena tidak begitu lama tinggal di rumah ini. Mereka pindah," jawab Doni. "Ayo kita cari petunjuk yang lain." "Ini seperti surat, Don," kataku sembari menunjuk sebuah amplop berwarna merah muda. Kami pun segera membuka amplop itu dan membacanya. Sejenak kami saling pandang, kemudian melanjutkan membaca surat itu lagi. Setelah selesai membacanya, kemudian kami saling pandang. Tidak ada kata-kata yang keluar dari mulut kami berdua. "Apa ada petunjuk?" tanya ayah mengejutkan kami. Ini om," kata Doni seraya menyodorkan foto dan sepucuk surat yang kami temukan. Sejenak ayah mengamati foto gadis cantik itu. Kemudian mulai membaca surat bersambul merah muda tersebut. Ayah menggelengkan kepala setelah selesai membaca surat itu. "Kasihan gadis itu," ucapnya lirih. Kami merasa inilah petunjuk itu, dan kami harus mencari gadis itu untuk mengungkap semuanya. Siang itu juga aku dan Doni pergi ke alamat pengirim surat yang tertulis pada amplop surat tersebut. Agak jauh tempatnya, di pinggiran kota. Sesampainya di sana, kami melihat sebuah rumah yang cukup sederhana, namun asri, karena banyak ditanami bunga-bunga yang beraneka warna. "Benar, ini rumahnya," kata Doni sambil menggendengku untuk mengikutinya. "Permisi." Doni mengetuk pintu rumah itu. "Iya, sebentar," jawab seorang wanita dari dalam. Tidak lama kemudian pintu dibuka. "Siapa ya?" tanyanya kemudian. "Permisi bu, apa benar ini rumah Ajeng?" tanya Doni, sementara aku hanya berdiri diam di sampingnya. "Iya betul, kalau boleh tahu ini dengan siapa ya?" Ibu itu balik bertanya. "Perkenalkan bu, saya Doni, teman Ajeng," jawab Doni sembari mengulurkan tangannya.
Dan ini Tiara, teman Ajeng juga. Tiara, aku memperkenalkan diri. Silakan duduk nak. Si ibu mempersilahkan kami untuk duduk. Terima kasih bu. Oh iya nak, sebentar ibu ambilkan minum dulu. Oh tidak usah repot-repot bu, kami tidak lama kok, jawab Doni segera. Doni pun segera menceritakan maksud dan tujuannya. Si ibu terlihat begitu sedih dan menangis. Kami berdua saling pandang, bingung. Kenapa ibu itu menangis, Don? Bisikku pada Doni. Doni hanya diam tanpa menjawab pertanyaan dariku. Lalu kucupit pinggangnya, tanda protes. Doni menempelkan jari telunjuk di bibirnya agar aku diam. Aku hanya cemberut melihatnya. Ajeng, ibu juga tidak tahu dia ada di mana. Kami sudah mencarinya ke sana ke sini, tapi tidak ketemu. Sudah 4 tahun lebih dia menghilang. Jelas si ibu sambil menangis terseduh. Suami ibu pun akhirnya jatuh sakit karena selalu memikirkan Ajeng, dan akhirnya meninggal 3 tahun yang lalu. Ibu sudah pasrah nak, bagaimanapun keadaan Ajeng sekarang, masih hidup atau sudah meninggal. Kata ibu itu masih dengan derai air mata. Doni kemudian menyodorkan foto dan juga surat yang kami temukan di gudang. Ajeng, lirik si ibu sembari menerima foto dan juga surat bersampul merah muda itu. Dengan tangan gemetar, ia membuka surat tersebut dan membacanya. Ajeng, tangis wanita itu makin menjadi-jadi. Tidak lama setelah itu, kami pun permisi pulang dan berjanji akan membantu mencari tahu keberadaan Ajeng. Hari sudah menjelang malam saat kami dalam perjalanan pulang. Di sepanjang jalan kami lebih banyak diam karena sibuk menerka-nerka sendiri apa yang sebenarnya terjadi dengan gadis dalam foto itu. Tiba-tiba Doni menghentikan laju motornya. Apaan sih? Makiku sambil memukul pundaknya. Itu memangnya kamu gak lihat ada orang yang tiba-tiba berdiri di tengah jalan? Mana? Tanyaku sambil melihat ke arah yang Doni tunjuk. Wanita berbaju merah. Iya, wanita berbaju merah itu. Ayo Don, cepat jalan. Titaku sembari memeluk erat pinggangnya. Doni pun segera melajukan kembali sepeda motornya. Sesamanya di rumah, sudah jam 9 malam, Doni langsung pamit pulang setelah mengantarkanku sampai depan rumah. Bagaimana Tiara, ada petunjuk? Tanya ayah begitu melihatku yang baru saja masuk ke dalam rumah. Kemudian ku ceritakan semua yang aku tahu tentang Ajeng dari ibunya. Masalahnya sekarang, kemana kami harus mencari Ajeng? Karena kami merasa Ajeng adalah kunci jawaban dari semua teror yang menimpa kami. Malam ini kami tidur bersama karena takut tidur terpisah. Dalam tidur aku bermimpi melihat Ajeng yang memegang bunga anggrek yang banyak ditanam di halaman rumahnya. Tanpa berkata sepatah kata pun, dia berlalu menuju ke belakang rumah ini dan duduk di bawah pohon-pohon yang sama saat kami menemukan Bagas. Alarm yang aku setel membuatku terbangun. Sudah jam 6 pagi. Segera aku beranjak bangun dan berjalan ke dapur. Kulihat ibu sedang memasak ditemani oleh ayah, sementara Bagas, adikku, sedang asik bermain di halaman rumah. Enak tidurnya? Tanya ayah. Aku hanya mengangguk sambil tersenyum. Mandi dulu sana tuh, adikmu udah mandi dari tadi. Setelah aku selesai mandi, kami sarapan bersama dan seperti biasa, tanpa berbicara. Sudah tidak sabar rasanya ingin menceritakan mimpiku semalam. Tapi ayah harus segera berangkat ke kantor, nanti malam saja, pikirku dalam hati. Ayah berangkat dulu ya, hati-hati di rumah, pesan ayah sebelum berangkat. Tidak lama setelah ayah berangkat, Doni menelponku. Halo Don, kataku begitu mengangkat telepon. Tiara, aku ada kabar bagus. Ini sepertinya titik terang, ujar Doni dengan antusias. Kabar bagus, titik terang, apa maksud kamu Don? Tadi sewaktu dalam perjalanan berangkat kuliah, aku melihat cowok yang dulu tinggal di rumah kamu, jawab Doni menjelaskan. Ah yang benar kamu Don, kamu gak salah lihat kan? Enggak Tiara, aku yakin sekali.
Nanti sepulang kuliah mau coba aku cek lagi. Tadi aku lihat dia di toko bunga. Oke, aku tunggu kabarnya ya Don, kataku. Sungguh aku tidak sabar dengan kabar yang akan dibawa oleh Doni. Sepulang kuliah Doni langsung menemuiku. Gimana Don? Iya Tiara, nama cowok itu Benny. Dia yang punya toko bunga itu. Jadi kapan kita temui dia? Sekarang? Tanyaku tidak sabar. Iya sekarang, aku lihat tokonya masih buka waktu aku pulang tadi. Setelah berpamitan dengan ibu, aku dan Doni segera berangkat untuk menemui Benny di tokonya. Sesampainya di sana, kami disambut ramah oleh pelayan yang bekerja di sana. Selamat sore, mau cari bunga apa mas, mbak? Sapa pelayan itu. Maaf, enggak mbak, kami mau ada perlu dengan Pak Benny. Beliau ada? Tanya Doni, sementara aku hanya terdiam, berdiri di belakang Doni. Oh iya ada, sebentar saya panggilkan. Jawab pelayan itu kemudian pergi berlalu. Tidak lama kemudian datanglah sesosok lelaki yang berperawakan tinggi besar dan tampan. Dialah Benny, pemilik toko, pemilik rumahku yang dulu, dan kekasih Ajeng tentunya. Ada yang bisa saya bantu mas, mbak? Apa kita pernah kenal sebelumnya? Tanya Benny sedikit heran. Enggak sih mas, hanya ada perlu sedikit. Ada apa ya? Mari kita duduk di sebelah sana. Ajak Benny sembari menunjuk ke arah kursi yang ada di sudut ruangan. Tanpa aku duga, Doni menggendeng tanganku dan mengajakku untuk duduk di sampingnya. Ada perlu apa ya mas? Tanya Benny tanpa penasaran. Sejenak aku dan Doni saling tatap, tidak tahu harus memulai dari mana. Oh iya mas, perkenalkan dulu, saya Doni dan ini pacar saya, Tiara. Kata Doni asal ceplos sembari mengulurkan tangannya. Pacar? Liriku sembari menatap laki-laki yang duduk di sampingku itu. Sementara yang kutatap cuek saja, seperti tanpa dosa. Saya Benny, jawabnya sembari menyambut uluran tangan Doni. Begini mas, kedatangan kami kemari ingin menanyakan sesuatu. Ucap Doni memulai pembicaraan. Masalah apa ya? Tentang Ajeng mas, kata Doni, sementara aku hanya diam mendengarkan. Aku masih teringat ucapan Doni tadi yang memperkenalkan aku sebagai pacarnya. Dari mana mas tahu? Tapi itu dulu mas, sekarang sudah tidak lagi. Mungkin sekarang memang tidak lagi mas. Yang ingin kami tanyakan, di mana keberadaan Ajeng sekarang? Doni mulai menyelidik. Terlihat wajah Benny sedikit pucat dengan keringat yang membasahi wajah tampannya. Saya sudah lama tidak pernah bertemu lagi dengan dia mas. Saya tidak tahu dia ada di mana. Jawab Benny sambil menunduk. Terlihat jelas di wajahnya kesedihan. Namun seperti ada yang ia tutupi. Kemudian aku dan Doni menceritakan semua kejadian aneh di rumah yang aku tempati sekarang, dan tentang surat yang kami temukan di gudang. Segera aku menyodorkan surat itu kepadanya. Benny menerima surat itu dengan tangan gemetar. Kemudian ia membuka dan membacanya. Kedua matanya memerah menahan tangis. Iya, memang saya yang telah menghamili Ajeng. Bukannya saya tidak mau bertanggung jawab, tapi waktu itu saya masih fokus kuliah. Terang Benny sambil menangis. Aku dan Doni hanya diam mendengar penjelasan dari laki-laki itu. Jujur, sampai sekarang pun saya masih mencintai dia. Tambah Benny sambil terus menangis. Jadi sekarang Ajeng di mana, Mas? Tanyaku tidak sabar. Doni menggenggam tanganku dengan erat, seolah mengkode untuk aku agar tidak terlalu mendesak Benny. Karena laki-laki itu nampak begitu syok. Untuk sesaat kami bertiga terdiam, hanya suara tangis Benny yang terdengar. Ajeng sudah meninggal, ucap Benny kemudian. Aku dan Doni begitu terkejut mendengar perkataannya. Belum sempat aku ataupun Doni membuka suara, ia kembali angkat bicara. Waktu itu, Ajeng nekat datang ke rumah karena suratnya tidak saya balas. Kami sempat berdebat hebat sampai akhirnya Ajeng terpeleset jatuh dari tangga. Cerita Benny terputus karena tangisnya. Lalu, tanyaku begitu penasaran.
Doni mengusap-usap kepalaku seolah tahu bahwa aku begitu shock dengan cerita yang aku dengar. Saya begitu panik waktu itu. Saya melihat Ajeng tidak bernafas lagi. Kembali Denny menangis. Aku dan Doni saling tatap menunggu Benny meneruskan ceritanya. Karena saya tidak mau ada orang yang tahu, dengan terpaksa saya menguburkan jasad Ajeng di belakang rumah. Tidak lama setelah kejadian itu, kami pindah. Kata Benny sembari terisak. Jadi yang selama ini meneror kami, arwahnya Ajeng. Karena ulah Anda, keluarga kami yang jadi korban, kataku dengan nada tinggi. Doni mengusap-usap punggungku, berusaha menenangkan. Mas, sebaiknya ayo kita ke rumah Tiara. Tolong Mas, tunjukkan di mana Ajeng Mas kuburkan, agar bisa kita menguburkannya dengan layak. Kasihan Ajeng Mas, kata Doni. Benny hanya mengangguk tanpa menjawab. Akhirnya Benny ikut ke rumahku untuk menunjukkan di mana dia menguburkan jasad Ajeng. Sesampainya di rumah, tiba-tiba listrik padam. Sepertinya arwah Ajeng tahu dengan kedatangan kekasihnya. Ajeng, ini aku Benny. Aku minta maaf Jeng, kata Benny sambil menangis. Tiba-tiba muncul sosok wanita berbaju merah yang selama ini meneror keluargaku, disertai dengan desiran angin yang sangat kencang. Aku mencengkram lengan Doni dengan erat karena takut. Tega kamu Benny, tega, kata sosok Ajeng sambil menangis. Namun tangisannya tidak berlangsung lama, karena kemudian ia seperti mengamuk. Ia berjalan mendekati Benny yang masih terus saja menangis. Tangannya terulur ke depan, bersiap hendak mencekik. Ajeng, jangan, sabar Ajeng. Biarkan Benny menjelaskan semuanya terlebih dahulu, ujar Doni. Jangan ikut campur kamu. Kamu tidak tahu apa-apa. Ini urusanku dengan dia, ucap Ajeng sambil terus mencekik leher Benny. Aku hanya terdiam sembari menyembunyikan wajahku di pundak Doni. Tidak lama kemudian, ayah, ibu, dan Bagas adikku keluar karena mungkin mendengar suara ribut-ribut di depan rumah. Ada apa ini nak Doni, Tiara? Tanya ayah. Om, ini Benny, orang yang dulu tinggal di sini. Dia kekasih Ajeng dan arwah yang selalu meneror keluarga Om adalah Ajeng. Jadi gadis yang suratnya kita temukan itu sudah meninggal. Betul Om, dan mayatnya ada di sini, dikuburkan di belakang rumah. Benny terbatuk-batuk setelah Ajeng melemparkannya. Sabar nak Ajeng, biarkan nak Benny menjelaskan semuanya terlebih dahulu, kata ayah dengan lembut. Kalian semua tidak tahu apa yang aku rasakan. Aku hanya ingin dia bertanggung jawab atas perbuatannya, ujar Ajeng sambil menunjuk ke arah Benny. Benny masih tersungkur dan terbatuk-batuk karena cekikan tadi. Begitu manis janjinya, sampai akhirnya aku mau menuruti semua keinginannya. Ternyata apa? Kata Ajeng sambil mulai menangis. Ajeng, sungguh aku mencintai kamu. Bukan maksudku untuk lari dari tanggung jawab. Aku terpikirkan waktu itu untuk mengajakmu pergi, tapi kata-katanya terputus karena tangis. Ajeng menatap Benny dengan pandangan mata sayu. Mungkin di hatinya masih ada rasa cinta. Andai saja kamu tak terjatuh saat itu, mungkin sekarang kita sudah hidup bersama dan merawat anak kita, sambung Benny. Terlihat Ajeng menangis dan berjalan mendekati Benny. Dia membantu Benny untuk berdiri. Benny, aku mencintaimu, kata Ajeng sambil terseduh. Aku juga mencintaimu Ajeng. Kau tahu, sampai sekarang aku belum menikah karena belum bisa melupakanmu, ujar Benny sembari menggenggam tangan Ajeng. Ajeng, kami berjanji akan menguburkanmu dengan layak. Kamu yang tenang. Tempatmu bukan di sini lagi, kata ayah lembut. Tidak, aku tidak akan pergi dari sini. Ini rumahku, jawab Ajeng dengan marah. Ajeng, sampai kapan kamu begini? Bukankah kamu tersiksa hidup di dua alam? Ajeng, aku sayang sama kamu, tapi dunia kita sudah berbeda. Kembalilah, Ajeng. Aku tidak mau melihatmu tersiksa terus seperti ini.
Aku berjanji akan menemani orang tuamu dan mengakui semua kesalahanku, kata Benny sembari mengelus rambut Ajeng. Ajeng mengangguk dengan lemah kemudian memeluk erat Benny. Pemandangan itu sungguh mengharukan. Perlahan Ajeng melepaskan pelukannya dan menjauh kemudian menghilang. Setelah itu Benny menunjukkan di mana ia menguburkan Ajeng. Mereka segera membongkar kuburan itu dan mengantarkan jasadnya kepada orang tuanya, walaupun hanya tinggal tulang belulang. Sejak saat itu tidak ada lagi teror yang mengganggu keluargaku dan hubunganku dengan Doni pun semakin dekat. Kalau aku mati, kamu bakalan nyari ganti nggak? Tanyaku sembari menyandarkan kepala di bahu laki-laki itu. Kamu itu ngomong apa sih? Kalaupun ada yang mati, itu aku, karena aku tidak akan bisa hidup tanpa kamu, jawab Doni sambil membelai rambutku. Nah, itulah sepenggal cerita yang bisa Mimin bagikan. Semoga cerita ini bisa kita jadikan pembelajaran ya. Dan semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita selanjutnya. Matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.